Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, pasti semuanya lagi happy ya karena udah masuk bulan Desember. Wah, kalau udah mau masuk bulan Desember ini bau-baunya mau apa nih? Pada mau apa yo? Pada mau liburan. Wah, Kak Michelle juga mau lo ikut liburan sama kalian. Siapa di sini yang happy banget karena udah mau libur? Angkat tangan. Sama dong, Kak Michelle juga happy banget karena udah mau libur. Kak Michelle juga pengen ikut liburan. Nah, sebelumnya kita mau berlibur, sebelum kita mau jalan-jalan, mau bersenang-senang. Tapi tetap kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa, kita mau dengerin firman Tuhan minggu ini ya. Yuk ikutin Kak Michelle berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Siapa yang udah selesai semua ujiannya angkat tangan. Wah, semua. Udah selesai ya ujiannya ya. Udah mau siap-siap kemana nih? Siapa yang mau pergi ke Bali? Angkat tangan. Oh my God. Wow. Siapa yang mau pergi ke Batu? Angkat tangan. Nice. Semuanya pada berlibur ya. Nah, kalau yang nggak berlibur nggak usah kecil hati juga. Kan bisa ketemu Kak Michelle di sini ya kan. Nah, minggu ini Kak Michelle itu mau mengajak adik-adik semuanya untuk mengetahui betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Oh, baik ya Tuhan itu ya. Tuhan Yesus baik gak sih? Baik dong, yes. Setuju Kak Michelle? Kak Michelle juga setuju banget kalau Tuhan Yesus tuh baik banget. Nah, kalau bulan Desember biasanya kita merayakan apa tuh selain selain rapotan, selain berlibur, kita merayakan apa? Merayakan Natal. Open sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny. Yes, kita bulan ini merayakan Natal, merayakan di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Tanggal berapa sih kita ngerayain Natal itu? Ada yang tahu nggak adik-adik Super Kids? Hah? Pada nggak tahu. Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 22. Waduh, ini gimana katanya anak-anak Tuhan Yesus? Kok nggak tahu? Oh, tanggal 25. Wah, hebat banget ya. Yes, nanti tanggal 25 kita bakalan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Kak Michelle mau sebelumnya ajak sama-sama untuk buka firman Tuhan dulu ya. Pada mau nggak? Mau dong, ada Super Kids kan selalu rajin baca firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama ya. Di Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Yuk kita baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, di sini dikatakan apa? Orang-orang benar dilindungi oleh Tuhan.
Nah, pada waktu kesesakan, pada waktu susah, Tuhan pasti selalu apa? Selalu membantu kita. Wah. Nah, seperti Kak Michelle tadi bilang, kalau bulan Desember itu kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak ceritanya gimana Tuhan Yesus itu datang ke dunia? Ada yang tahu nggak? Pada tahu nggak? Yuk Kak Michelle ceritain ya. Jadi dulu waktu Allah Bapa itu membuat manusia, membuat dunia ini, ada yang namanya siapa? Adam dan Hawa. Nah waktu Adam dan Hawa di Taman Eden itu dikasih perintah apa tuh sama Tuhan waktu itu? Dibilang apa? Jangan memakan buah yang ada di tengah taman itu. Tapi kira-kira mereka melanggar atau enggak? Siapa yang setuju kalau mereka enggak melanggar, angkat tangan. Siapa yang setuju kalau mereka melanggar, angkat tangan. Nah ternyata iblis itu membisikkan, enggak apa-apa dimakan aja buahnya. Sedangkan Tuhan bilang apa ke mereka? Jangan dimakan. Ternyata mereka memakan buah itu. Loh, gak nurut ya ternyata sama Tuhan ya. Kadang kita itu juga kalau udah dibilangin Tuhan sering apa? Gak nurut. Nah gara-gara gak nurut apa yang terjadi? Karena gak nurut yang terjadi adalah mereka jatuh ke dalam dosa. Loh ketika jatuh ke dalam dosa kira-kira iblis seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Senengnya bukan main. Yes, aku menang. Yes, akhirnya kamu gak nurut sama Tuhan. Makanya kamu nurut sama iblis. Jadinya aku seneng ada temennya di neraka. Yo, siapa yang di sini mau jadi temennya iblis? Ayo, gak ada ya. Semua anak-anak Tuhan gak kepengen jadi temennya iblis. Gak kepengen masuk neraka. Tapi waktu itu karena nggak nurut, Adam dan Hawa ini nggak nurut sama Tuhan, nurutnya sama iblis, akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mereka terancam masuk neraka. Iblisnya seneng, yes aku punya teman, yes aku punya teman, kayak gitu. Nah Tuhan jadi sedih nggak? Sedih banget. Tuhan langsung aduh aku tuh sudah kasih tahu tapi nggak nurut. Nah karena Tuhan ini sedih sekali akhirnya apa? Allah Bapa ini mengutus anaknya satu-satunya yaitu Tuhan Yesus untuk turun ke dunia. Nah makanya datanglah itu Tuhan Yesus ke dunia. Waktu itu makanya disebut namanya Natal ketika Tuhan lahir. Nah waktu Allah ini ngirim Tuhan Yesus ke dunia ini kira-kira seneng gak? Sebenarnya juga sedih karena Tuhan Yesus itu Allah dikirim ke dunia jadi seorang manusia. Nah tapi karena Allah Bapa di sana itu selalu sayang kepada semua umat manusia termasuk sayang sama Kak Michelle, sayang sama adik-adik semuanya. Makanya Tuhan itu merelakan anaknya satu-satu, Allah Bapa itu merelakan anaknya satu-satunya itu untuk datang ke dunia. Nah waktu kira-kira kalau misalnya ada seorang raja itu lahir, kira-kira apa yang semua orang rasakan? Semua orang itu harusnya apa? Bersenang-senang, happy banget. Wow, ada raja di atas segala raja datang ke dunia. Semua itu harusnya menyambut dengan sukacita. Tetapi yang namanya iblis itu gak pernah happy kalau misalnya umat manusia ini diselamatkan. Kalau kita di jalan yang benar kira-kira iblis itu seneng gak? Gak seneng. Karena gak seneng iblis puter-puter akal gimana ya caranya ya supaya raja di atas raja yang baru lahir itu yang namanya Tuhan Yesus itu bisa aku kalahkan.
Nah, iblis ketemulah sama Raja Herodes. Dibisikin dong rajanya, "Raja, bakalan ada raja di atas segala raja yang mengalahkanmu. Janganlah sampai dia selamat." Loh, jahat banget ya jadi iblis ini ya. Iblis kepengen bawa bayi Yesus ini apa? Dibunuh. Waduh, gimana kira-kira raja kalau misalnya dihasut seperti itu Raja Herodes? Wah, Raja Herodes ketakutan, akhirnya mereka memerintahkan untuk mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Nah, tapi yang namanya Allah Bapa itu sungguh luar biasa. Allah Bapa itu melindungi bayi Yesus ya kan, melalui ayahnya dan ibunya yaitu Yusuf dan Maria. Mereka benar-benar melindungi Yesus kemanapun mereka pergi agar terlepas dari ancamannya Raja Herodes. Nah, akhirnya selamat. Karena Yesus itu selamat, Yesus dapat menyelamatkan juga kita para umat manusia. Nah, kita sekarang ini adik-adik Super Kids biasanya dipanggil sama kita semua itu apa? Anak-anak Allah. Ya kan? Kita semua ini anak Allah bukan? Yes, kita anak Allah. Apakah kita ini dilahirkan oleh Allah? Bukan, tapi karena kita ini percaya, karena kita ini sudah menaruh dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat hidup kita, makanya kita disebut anak-anak Allah. Bukan berarti kita harus lahir. Oh, yang lahirin aku ini berarti Allah ya. Yang lahirin aku loh mama papaku. Itu cuma sebutan saja bahwa kita ini anak-anak Allah. Ketika kita ini percaya sama Tuhan Yesus. Ketika kita ini percaya bahwa kita punya penolong yang luar biasa. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Makanya kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita ini anak-anak Allah, apakah kita ini bakalan selalu dilindungi oleh Allah sama seperti Allah melindungi Tuhan Yesus? Oh, jelas. Jelas sekali. Kita ini sebagai anak-anak Allah yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, kita ini selalu dilindungi. Nah, Tuhan Yesus itu melindungi kita berapa jam sih satu hari? Ayo Kak Michelle tanya, berapa jam? 8 jam? Apa 6 jam kayak sekolah? Pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita 24 jam. Dimanapun kita berada, lagi dalam keadaan apapun kita itu, Tuhan selalu ada untuk kita. Sama seperti firman-Nya bahwa Dia mau selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Ketika kita happy, ada Tuhan Yesus enggak? Ada. Ketika kita punya mainan baru, ada enggak Tuhan Yesus itu bareng kita? Ada. Ketika kita lagi susah gak bisa ngerjain ulangan. Ada gak Tuhan Yesus itu menyertai kita? Ada. Kan Tuhan Yesus udah ditaruh di dalam mana? Dalam hati kita semua. Ada dalam hati Kak Michelle. Ada juga di dalam hati adik-adik sekalian ya kan. Tuhan kan udah mengetuk pintu hatinya. Tok tok tok, bolehkah aku masuk ke hatimu? Nah, ketika kita, yes Tuhan, aku percaya. Kalau misalnya Tuhan itu adalah juru selamatku. Aku percaya kalau Tuhan itu baik. Nah, itu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita selama 24 jam. Wow banget gak sih? Wow banget gak? Wow banget loh Tuhan itu ya, begitu baik kepada kita semua. Nah, bagaimana Kak Michelle supaya kita bisa selalu menjadi anak-anak yang baik? Bagaimana kita selalu bisa disebut anak Allah? Pertama, kita harus rajin apa? Rajin berdoa. Ayo, siapa di sini yang masih males-malesan berdoa, angkat tangan.
Wah nggak ada, happy dong Kak Michelle kalau semua rajin berdoa. Selain rajin berdoa kita juga harus rajin apa? Rajin saat teduh. Di mana kita membaca firman Tuhan, mengenal lebih lagi tentang Tuhan. Bahwa kita lebih percaya lagi bahwa memang Tuhan itu selalu ada untuk kita. Nah, siapa di sini yang kalau dengerin firmannya ini waktu Sunday School dengerin firman ngantuk? Siapa ayo? Gak ada ya? Semua semangat dong kalau dengerin firman. Nah itu termasuk salah satu saat teduh kita agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah siapa di sini kalau misalnya mau sekolah minggu males-malesan. Males aku sekolah minggu itu. Males bangun pagi-pagi, males harus mandi. Nah siapa yang kayak gitu? Oh nggak ada ya, wah mantap dong. Kalau anak-anak Super Kids ini semuanya ini mantap-mantap ya. Nah kalau yang kayak gitu juga nggak boleh, itu membuat kita apa? Membuat kita mulai meragukan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau ketemu Tuhan tapi nggak semangat. Ketemu Tuhan itu harus apa? Harus semangat, harus suka cita. Nah selain berdoa, saat teduh, baca firman. Kalau misalnya kalian ada yang gak ngerti nih baca firman, dengerin firman. Aku kok gak ngerti ya maksudnya Tuhan ini apa. Katanya Tuhan baik, tapi kok aku gak merasa kebaikannya. Nah itu kalian boleh banget tuh ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, tanya kakak sekolah minggu gimana ya supaya aku ini bisa lebih dekat dengan Tuhan. Aku ini gak bisa berdoa kakak sekolah minggu, bisa gak ajarin aku berdoa? Boleh banget ya, jadi semuanya bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau selalu jadi anak Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita? Angkat tangan. Wah semua juga mau ya, sama Kak Michelle juga mau. Karena apa? Ketika kita ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, ketika kita percaya bahwa kita ini anak-anaknya Allah, kita itu akan merasakan apa? Sukacita yang luar biasa ya. Wah enak banget gak jadi anak-anak Tuhan Yesus? Enak banget ya, udah dilindungin 24 jam. Merasakan sukacita, selalu ada kebahagiaan. Selalu ada kemudahan dalam setiap permasalahan kita. Wah yuk mulai sekarang semuanya mau gak janji kalau mau jadi anak Allah yang selalu rajin berdoa? Mau? Mau dong. Yang selalu rajin baca firman Tuhan, mau gak? Mau ya. Yang selalu rajin saat teduh, mau? Mau. Yang enggak males-malesan untuk ke sekolah minggu, janji? Janji. Wah senang banget ya. Nah kita menyambut Natal ini dengan sukacita supaya Tuhan Yesus itu juga happy banget punya anak-anak yang luar biasa seperti anak-anak Super Kids ya. Yuk kita akhiri ya, kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami mau bisa selalu menjadi anak-anak Allah. Ajari kami terus ya Bapa, agar kami bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Bantulah kami ya Bapa, agar kami selalu dapat melewati segala kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan.